Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita mudarasah menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan hijrahnya para sahabat ke Habasyah untuk yang pertama kali. Hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum pertama kalinya ke Habasyah adalah di tahun ke-5 Hijriah. Kalau beberapa ulama sirah tidak menyebutkan tahun keberapa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya di tahun kelima Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Karena beratnya siksaan dan gangguan yang para sahabat alami.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang laki-laki atau pria yang adil dan tidak seorang pun dizalimi di hadapannya. Ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Najasyi, Raja Habasyah, dan dia ini beragama Nasrani. Dan orang-orang Nasrani, mereka lebih dekat dengan kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang kebanyakan mereka hasad. Kebanyakan orang Yahudi mereka dengki kepada kaum muslimin. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya untuk pergi ke Habasyah. Dan kata Syekh rahimahullah, Habasyah saat itu merupakan salah satu negeri tempat berdagang orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy kita sudah ketahui bahwasanya mereka ini sering sekali berdagang dan mereka melakukan perjalanan perdagangan ini ke beberapa tempat. Di antaranya yang sangat masyhur sekali ketika musim panas, mereka berdagang pergi menuju Syam. Sedangkan di musim dingin, mereka pergi berdagang menuju Yaman. Dan negeri Habasyah merupakan tempat atau di antara tempat yang mereka berdagang di sana. Nah, kalau Anda perhatikan petanya, Habasyah ini dekat dengan Laut Merah. Negeri Habasyah dekat dengan Laut Merah. Dan dekat juga dengan Yaman, sehingga memudahkan mereka untuk berdagang di sana. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan rombongan hijrah pertama ini terdiri dari 12 orang pria dan 4 orang wanita, berarti 16. Kalau di tempatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, dia menyebutkan 15 orang saja. Perempuannya tidak banyak, hanya 15 orang saja yang hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Tapi di sini Syekh Muhammad menyebutkan 16. Orang yang pertama kali berhijrah ke sana adalah
Utsman bin Affan, menantu Nabi. Karena setelah Ruqayyah diceraikan oleh Utbah bin Abi Lahab, maka Utsman pun langsung menikahinya. Utsman langsung menikahi Ruqayyah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyembunyikan keislaman mereka. Di antara anggota rombongan tersebut adalah Zubair bin Awwam, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian di antaranya juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di antaranya juga adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Jadi Utsman beserta istrinya, Abu Salamah beserta istrinya, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam. 16 orang tadi mereka keluar mengendap-endap dan secara rahasia. Allah memberikan taufik kepada mereka bahwa ketika mereka sampai di pantai, mereka menemukan 2 kapal milik para pedagang. Para pedagang itu pun membawa mereka pergi ke Habasyah. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar mereka. Akan tetapi sampai di tepi pantai mereka tidak dapat seorang pun. Jadi ini merupakan nikmat yang Allah berikan untuk mereka. Mereka mendapati 2 kapal yang menyeberang. Setelah itu tidak ada kapal lain, sehingga orang Quraisy pun tidak bisa mengejar kaum muslimin yang 16 tadi atau 15 menurut pendapatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Keberangkatan mereka adalah pada bulan Rajab. Tahun 5 bulan Rajab. 5 kenabian bulan Rajab. Mereka tinggal di Habasyah sebelum bulan Sya'ban dan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, bulan ke-7. Mereka tinggal di Habasyah selama bulan Sya'ban dan Ramadan. Kemudian mereka kembali ke Mekah pada bulan Syawal. Jadi cuma tinggal berapa bulan saja. Sya'ban, Ramadan mungkin beberapa hari di bulan Rajab. Ketika Syawal mereka kembali ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka mendengar berita bahwa orang-orang Quraisy mulai melunak dan tidak lagi menyakiti Rasulullah SAW. Penyebabnya adalah Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm, dan ketika sampai pada ayat
Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza, Lata patung yang mereka sembah di Taif, Uzza patung yang mereka sembah di Wadi Nakhlah, dan Manat mereka sembah di Mushallal, daerah Kudaid antara Mekah dan Madinah. Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat tersebut dibacakan oleh Nabi SAW, setan menggelincirkan lidah beliau sehingga terucap, kenapa kok beliau, perlu dicek. Karena bukan Nabi yang ngomong, tapi kenapa di sini tertulis terjemahannya yang mengucap adalah Nabi SAW. Itu adalah berhala-berhala luhur, dan sesungguhnya syafaat mereka itu sungguh diharapkan. Maka orang-orang musyrik pun berkata, tidak pernah ia memuji Tuhan-Tuhan kita sebelum hari ini. Kita sendiri juga tahu bahwa Allah adalah yang menciptakan dan memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, tetapi Tuhan-Tuhan kita itu memberikan syafaat di sisinya. Jadi sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, dan yang lainnya, mereka hanya menjadikannya sebagai perantara di sisi Allah, syafaat. Orang Quraisy mereka meyakini bahwa yang menciptakan, memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di ayat Sajadah, maksudnya akhir surat An-Najm, maka beliau bersujud. Kaum muslimin beserta orang-orang musyrik pun ikut bersujud bersama beliau. Kecuali seorang tua dari kalangan Quraisy, ia mengangkat segenggam kerikil ke dahinya, lantas bersujud di atasnya. Jadi dia nggak mau sujud ke tanah, tapi taruh kerikil. Lihat, kalau antum pernah melihat ada orang ngaku muslim ketika sujud, kayak ada kain khusus atau batu khusus, berarti dia mirip seperti si orang musyrik ini. Padahal Nabi Muhammad ketika sujud, beliau langsung ke tanah. Dan orang tua, dia mengatakan, aku cukup mengerjakan begini saja. Dia halangi dahi dia dengan tanah, dengan batu. Kemudian Nabi SAW pun sangat sedih dan sangat takut kepada Allah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan tersebut terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketika ternyata Nabi SAW masih terus mencela Tuhan-Tuhan mereka, mereka pun memusuhi beliau dan dengan lebih keras lagi. Permusuhan mereka terhadap orang-orang masuk Islam, orang-orang yang masuk Islam semakin keras. Ini yang kita kritik tadi. Alqasyaitanu ala lisanihi. Setan menggelincirkan lisan Nabi SAW. Itu terjemahannya. Tapi nampaknya bukan seperti ini. Karena di dalam kitab yang lainnya disebutkan bukan Rasulullah yang ngomong.
Tetapi setan membisiki di hati orang-orang musyrik. Seolah Nabi Muhammad mengatakan tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahum la turja. Dan selesai Rasulullah SAW pun juga bersedih. Beliau takut kalau betul-betul Nabi Muhammad itu mengatakannya. Ternyata Nabi tidak mengatakannya. Jadi terjemahan yang setan menggelincirkan lidah beliau sehingga terucap, ini menurut anak kurang tepat. Karena Rasulullah tidak mengatakannya sama sekali. Makanya Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 52. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fa yansakhullahu ma yulqi syaitan." Nah. Jadi setan membisiki hati orang-orang musyrik. Seolah Nabi Muhammad mengatakan demikian, padahal Nabi Muhammad tidak mengatakan. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kabar sujudnya mereka sampai terdengar orang-orang yang telah berhijrah, 16 orang tadi atau 15 orang menurut pendapat yang lain yang sudah hijrah ke kota Habasyah. Sehingga sebagian mereka pun kembali ke kota Mekah pada bulan Syawal. Rajab berangkat, Syawal balik. Tetapi ikhwah, tidak semua 16 orang tadi kembali ke kota Mekah. Hanya beberapa orang saja. Di antaranya sahabat Utsman dan Ruqayyah dan juga sahabat Utsman bin Maz'un. Ada beberapa sahabat yang tidak kembali. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu orang-orang Quraisy yang waktu itu ketika dibacakan surat An-Najm, mereka merasakan bahwasanya Muhammad menghargai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka, patung-patung mereka dihargai. Tapi Nabi Muhammad SAW terus berdakwah, menyebutkan kebatilan sesembahan mereka, sesembahan yang tidak bisa dan tidak layak untuk diibadahi. Sampai akhirnya mereka pun membenci Nabi SAW dan orang-orang yang masuk Islam. Bahkan semakin keras lagi siksaan yang mereka timpakan pada kaum muslimin. Sampai ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah kedua kali ke negeri Habasyah. Kata Syekh rahimahullah, ketika para muhajirin yang berhijrah ke Habasyah itu sudah dekat dari Mekah, lantas mendengar berita sesungguhnya, mereka ragu-ragu untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian masing-masing dari mereka masuki kota Mekah berdampingan dengan seorang dari Quraisy. Meminta apa? Perlindungan. Dan ini sangat penting sekali. Misal, sahabat Utsman bin Affan dan istrinya ketika mereka hendak pergi ke Habasyah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, tahun ke-5, lo kan tadi dikejar. Mereka takut ingin masuk ke kota Mekah lagi, sehingga mereka membutuhkan jaminan. Utsman dan yang lainnya yang ingin masuk Mekah meminta jaminan, tolong berikan jaminan. Akhirnya orang Quraisy kafir pun mereka memberikan jaminan. Dan ketika masuk ya tidak ada yang berani mengganggu Utsman, termasuk Abu Jahal. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka ini memiliki sifat yang mulia, di antaranya ketika ada orang yang sudah berjanji ingin melindungi, maka mereka nggak ada yang berani bisa mengotak-atik atau mengganggunya. Masuklah Utsman dan beberapa sahabat yang tadi balik ke kota Mekah. Selang beberapa saat, mereka pun langsung menerima siksaan kembali. Orang-orang kafir Quraisy menyiksa
Bahkan para sahabat mereka juga disiksa, keluarga mereka seperti Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dia adalah saudara Abu Jahal. Disiksa sama siapa? Abu Jahal. Keluarganya sendiri menyiksa. Adiknya Abu Jahal itu Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nah, perlakuan baik yang selama ini telah mereka terima dari Najasyi menjadikan hal itu terasa berat bagi mereka. Maka untuk kedua kalinya Rasulullah SAW mengizinkan mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Mereka pun berangkat. Intinya sahabat Utsman dan Ruqayyah dan mungkin yang lainnya pun menceritakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kami selama 2 bulan di Habasyah, kami mendapatkan perlakuan yang Masya Allah luar biasa, ya. Perlakuan baik, keadilan yang diberikan Raja Najasyi. Najasyi itu adalah gelar, bukan nama orang. Najasyi, dia bukan nama orang, tapi gelar. Seperti Fir'aun, itu juga bukan nama orang, tapi gelar. Karena setiap kerajaan memiliki gelar tersendiri. Setelah Rasulullah mendengar kisah sahabat yang pulang dari Habasyah, kemudian juga melihat juga perlakuan orang Quraisy semakin tidak bisa terkontrol dan terkendali, akhirnya Rasulullah pun memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah kedua kalinya. Sehingga hijrah ini ya tentunya lebih sulit ya, karena orang Quraisy pun juga sudah mengambil antisipasi karena sebelumnya mereka sudah lolos 16 orang atau 15 orang, maka mereka betul-betul mengantisipasi segalanya. Jumlah anggota rombongan yang berhijrah ke kota atau ke negeri Habasyah kala ini, kata Syekh, ada 83 laki-laki dan 19 wanita. Itu totalnya 102. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, hafizahullah, beliau menyebutkan ada 100 orang sahabat. Ya, dan ini lebih mudah antum hafal daripada gencel seperti itu. Kalau tadi 16 orang, antum tinggal, ini kan 15, selesai mudah. Kalau ini 102, antum tinggal apa? Gencelin. Susah juga 102, nanti ngafalnya gimana? Udah 100 gitu. Atau kalau mau ya kurang lebih 100 orang. Nah. Atau 100 orang, sekitar 100 orangan lebih. Nah, udah terlepas dari persisian ulama sirah. Intinya lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Di antaranya di sana ada sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Kalau di hijrah pertama di tahun kelima, Rasulullah mengangkat saudara sepersusuan beliau Utsman bin Mas'ud sebagai ketuanya. Maka di sini, tapi Syekh tidak menyebutkan, Rasulullah SAW mengangkat sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua rombongan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, untuk hijrah kedua ini Syekh tidak menyebutkan pada tahun keberapa, karena terdapat perselisihan di kalangan para ulama sirah. Ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Ada yang mengatakan selesai pemboikotan, berarti sekitar tahun 10 Hijriah. Nah, ala kulihal yang jelas, mereka ini hijrah ke kota Habasyah itu kedua kalinya. Nah, ketika Rasulullah SAW mengumumkan, berkata menulis surat, bahwasanya beliau ini akan hijrah ke kota Madinah, ya, maka orang-orang yang tadi 102 orang, mereka akhirnya apa? Kembali ke kota Mekah atau menyusul Nabi SAW ke Madinah. Makanya disebutkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika mereka mendengar Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, 33 muhajirin pria dan 8 muhajirin wanita pun pulang.
Pulang kemana? Ya ke Mekah. 2 orang di antara mereka meninggal ketika di Mekah. 7 orang tertahan di sana, sedangkan 24 orang di antara mereka ikut serta dalam perang Badar. Jadi tadi yang 102 orang mereka tinggal bertahun-tahun di negeri Habasyah di samping Najasyi. Di sana nanti juga ada kisah yang masyhur, nggak tahu apakah penulis akan menyebutkan, orang Quraisy juga mengutus sahabat Amr bin Al-As yang kala itu belum masuk Islam untuk memberikan hadiah kepada Najasyi. Kemudian terjadilah kisah yang masyhur yang berkaitan tentang obrolan mereka kepada Najasyi, kisah tentang Nabi, perdebatan gitu ya. Nah, perdebatan tentang Isa itu bagaimana, nanti ada kisahnya, tapi tahu apakah disebutkan di sini apa tidak. Nah, intinya dari 102 orang ada sebagian mereka yang kembali dan ikut hijrah ke Madinah. Nah, sebagian mereka ada yang masih tetap tinggal sampai nanti ketika tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk membawa surat untuk disampaikan kepada Najasyi. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW menulis surat-surat kepada para raja. Di antara raja tersebut adalah Raja Najasyi. Rasulullah menyeru dakwah Islam agar Najasyi masuk Islam. Dan di antara suratnya, beliau meminta Najasyi untuk menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Tetapi lain ibu dengan Hindun. Antum pernah mendengar Abu Sufyan memiliki istri namanya Hindun. Hindun ini yang memakan hati atau jantungnya Hamzah. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan tapi beda istri, begitu. Ummu Habibah dinikahkan Raja Najasyi. Nah, jadi Nabi Muhammad berada di kota Madinah dan Najasyi sebagai wakil dari Nabi SAW menikahkan dengan Ummu Habibah. Sehingga pernikahan dengan wakil itu hukumnya boleh. Misalkan antum berada di luar negeri, antum mewakilkan kepada teman antum atau siapapun untuk menikahkan diri antum dengan seorang wanita. Dan ini pembahasannya di kitab fikih. Dan di sisi lain, selain Nabi Muhammad meminta kepada Raja Najasyi untuk menikahkan beliau SAW dengan Ummu Habibah, beliau juga meminta untuk seluruh sahabat beliau yang tersisa di kota Habasyah atau di negeri Habasyah untuk dipulangkan menuju Madinah. Karena Rasulullah sudah memiliki kekuatan, karena waktu itu di tahun 7 Hijriah, Rasulullah sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dan genjatan dengan orang kafir Quraisy setelah Sulhul Hudaybiyah. Sehingga mereka pun berbondong-bondong kembali kemana, ke kota, mereka hijrah ke negeri Madinah atau di kota Madinah. Nah, dan Rasulullah SAW sampai mengatakan, saya tidak mengetahui ya, mana yang lebih seharusnya aku bergembira, apakah dibukakan penaklukan Khaybar atau kedatangan saudara-saudaraku yang dari negeri Habasyah. Nah, dan Ummu Habibah ini, ikhwah, beliau adalah mantan suami, mantan istri dari sahabat Abdullah bin Jahsy. Kita cek dulu Abdullah apa Ubaidillah. Kita lihat.
Abdullah bin Unais. Ini Abdullah bin Jahsy. Nampaknya beliau salah menulis atau bagaimana, yang jelas setahu anak Ubaidillah, bukan Abdullah. Karena memang Jahsy, antum tahu Jahsy. Jahsy ini seorang laki-laki, dia menikahi bibi Nabi. Jadi bibi Nabi dinikahi Jahsy. Dari Jahsy ini keluar sepupu-sepupu Nabi yang rata-rata semua masuk Islam. Di antara adalah Abdullah bin Jahsy, ada Ubaidillah bin Jahsy, ada Zainab binti Jahsy, ada Hamnah binti Jahsy. Nah, kenapa kok bukan Abdullah? Karena Abdullah ini dia sudah berhijrah di mana? Di kota Madinah. Bahkan sebelum tahun ke-7, Abdullah ini dia sudah ada di mana? Di Madinah. Makanya di sini yang bahkan kisah yang sangat masyhur sekali, Ubaidillah atau Abdullah, intinya suaminya Ummu Habibah ini pernah menjadi Nasrani dan meninggal dalam keadaan Nasrani. Ya, di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai mengatakan apa? Wa kanat muhajirah ma'a zawjiha Abdullah bin Jahsy fatanassara hunaka wa mata nasraniyan. Ummu Habibah berhijrah bersama suaminya yang bernama Abdullah bin Jahsy. Di sana Abdullah masuk agama Nasrani dan mati dalam keadaan beragama Nasrani. Karena Jahsy ini dia memiliki dua putra yang hampir mirip dan mungkin sebagian orang susah membedakan. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Ubaidillah. Kalau yang Ubaidillah itulah yang suaminya Ummu Habibah. Yang diperselisihkan kematiannya. Katanya ada yang mengatakan dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Tetapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Musa tidak. Tidak ada sahabat yang masuk agama Nasrani. Ini adalah pendapat yang dhaif. Terlebih lagi terkenal keluarga Jahsy ini keluarga yang luar biasa. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, keluarga Jahsy ini. Dan adik atau kakak perempuannya Abdullah bin Jahsy atau Ubaidillah bin Jahsy merupakan istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsy. Nah, tapi wallahu alam ya, karena beliau meringkas dari sirahnya Ibnu Hisham, mungkin beliau entah apakah ini pendapat beliau apa mungkin hanya sebatas meringkas saja. Yang jelas pendapat yang mengatakan bahwasannya istri dari Ummu Habibah ini meninggal dunia dalam keadaan Nasrani adalah pendapat yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Nah, ikhwah, ternyata di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan tentang obrolan atau diskusi orang-orang Quraisy yang diwakili oleh Amr bin Al-As dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kita baca. Utusan orang-orang Quraisy kepada Najasyi meminta pemulangan kaum muslimin yang berada di sana pasca perang Badar. Setelah perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Pasca perang Badar, yang menewaskan sana petinggi-petinggi orang Quraisy, Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati, Syaibah bin Rabi'ah juga mati. Nah, banyak yang meninggal dunia setelah perang Badar, termasuk Abu Lahab mati, walaupun Abu Lahab matinya di Mekah, tidak di peperangan. Pasca perang Badar, orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah.
Dan setelah kematian para petinggi, semua diambil alih oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini menantunya Utbah bin Rabi'ah. Sehingga dia jadi ketuanya dan pemimpinnya. Dan dia yang dituakan juga. Orang-orang Quraisy berkata, kita mempunyai dendam pada orang-orang yang sekarang hidup di bawah perlindungan Najasyi. Ingat tadi ikhwan, berarti tersisa hanya beberapa orang saja. Ya karena tadi 41 orang mereka semuanya hijrah ke kota Madinah. Berarti tersisa beberapa orang saja yang masih berada di negeri Habasyah yang belum hijrah ke kota Madinah. Mereka nanti hijrahnya pas tahun ke-7 setelah menikahnya Rasulullah dengan Ummu Habibah. Kita mempunyai dendam pada orang-orang yang sekarang hidup di bawah perlindungan Najasyi. Maka hendaklah kalian mengumpulkan harta dan hadiahkan kepada Najasyi. Barangkali ia mau memulangkan mereka. Utuslah 2 orang yang cerdas di antara kalian, kata pemimpin mereka. Akhirnya orang Quraisy pun mengutus Amr bin Al-As dan Imarah bin Al-Walid. Amr bin Al-As terkenal cerdas. Dia sahabat karibnya Khalid bin Walid, ya, putra dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi, pemimpin orang Quraisy. Amr bin Al-As dia akan masuk Islam nanti, ya, ketika tahun ke-8. Nah, ketika tahun ke-8 Hijriah, Amr bin Al-As dan juga Khalid bin Walid, satu lagi Utsman bin Talhah, 3 orang datang kepada Nabi di kota Madinah dan mengumumkan masuk Islam. Sehingga Amr bin Al-As pun diutus langsung oleh Rasulullah untuk perang Zatus Salasil di tahun ke-8 Hijriah. Dan Imarah bin Walid sambil membawa hadiah. Kedua utusan ini menyeberangi lautan. Karena dataran Mekah atau Jeddah ke ini terpisah laut apa? Laut Merah. Sesampainya di hadapan Najasyi, keduanya yaitu Amr bin Al-As dan Imarah bin Al-Walid. Imarah bin Al-Walid. Di sini ada footnote-nya. Taib. Di Sirah Ibnu Hisham diutus juga orang lain, orang ketiga yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi 3 orang ya di Sirah Ibnu Hisham. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 2 saja, Amr bin Al-As dan Imarah bin Al-Walid. Keduanya bersujud dan mengucapkan salam kepada Raja Najasyi. Keduanya berkata, "Wahai Raja, masyarakat kami sangat mencintai Anda. Mereka, orang-orang Quraisy maksudnya, mengutus kami kepada Anda untuk mengingatkan Anda tentang bahaya orang-orang yang datang kepada Anda." Maksudnya kaum muslimin pada saat itu. Sebab mereka adalah para pengikut seorang pria pendusta yang datang kepada kami mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Lihat berarti agama Amr bin Al-As dan Imarah bin Al-Walid adalah agama sebenarnya tauhid, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah apa? Patung-patung. Tapi Allah tetap perangi ya, Rasulullah perangi. Ini ingat ini usai perang Badar. Jadi betul-betul memprovokasi, ya, memberikan syubhat-syubhat kepada sang raja agar rajanya ini mau menyerahkan. Mereka berdua berlanjut mengatakan tidak ada yang menjadi pengikutnya, pengikut Muhammad maksudnya, selain orang-orang bodoh. Karena itu kami menekan dan mengisolasi mereka di sebuah lembah, di sebuah wilayah kami, maksudnya pemboikotan selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad memiliki paman bernama Abu Thalib. Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Ya. Ketika sudah orang-orang Quraisy betul-betul nggak jalan buntu, disiksa, kaum muslimin juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah akhirnya apa?
mereka pun terpaksa memboikot keluarga Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semuanya ditaruh di Syi'ab, lembah miliknya Abu Talib. Nah, kami sudah mengisolasi mereka selama 3 tahun. Nah, kezaliman yang mereka orang-orang Quraisy lakukan. Nah, ikhwah, kalau kita melihat dari riwayat ini, kita akan berpendapat bahwasanya hijrah kedua ke negeri Habasyah itu sebelum terjadinya pemboikotan. Karena tadi kita sudah isyaratkan di muka, terdapat perselisihan ulama kapan hijrah kedua ini. Ada yang mengatakan tahun ke-7 kenabian, ada yang mengatakan setelah pemboikotan. Kalau melihat dari sini, perkataan Amr bin Al-As dan temannya tadi, ya mereka ini kita sudah betul-betul pemboikotan. Wa alja'na ila syi'bi bi ardina. Nah, kalau kita mau menguatkan pendapat ini. Nah, dan nampaknya memang kebanyakan ulama sirah berpendapat bahwasanya hijrah kedua ini sebelum pemboikotan. Walaupun ada sebagian, nah, sudah kita katakan bahwasanya sirah mabniyah 'ala dzan, penuh dengan prasangka bisa seperti nah. Lanjut. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa keluar dari manapun masuk ke lembah itu. Maka mereka mati karena kelaparan dan kehausan. Ketika keadaan mereka semakin terjepit, wahai raja, pria itu mengutus putra pamannya untuk datang kepada Anda. Pria ini, maksudnya siapa nih? Muhammad mengutus putra pamannya, maksudnya sepupu Nabi SAW, siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk datang kepada Anda, wahai raja, bersama tadi berapa? 102 orang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau 100 orang yang hijrah. Tapi tentunya mereka sebagian sudah pulang ya, bersama Nabi ke hijrah ke Madinah. Ketika keadaan mereka semakin terjepit. Nah, sudah ya tadi ya. Nah, kemudian supaya merusak agama dan kerajaan Anda, wahai raja. Jadi menghasut Najasyi, nama asli Najasyi kala ini adalah Ashamah, ditulis kalau antum enggak tahu. Ashamah. Jadi Najasyi itu adalah gelar kerajaan, nama aslinya adalah Ashamatu. Dan Najasyi ini nanti meninggal dunia di tahun ke-9 Hijriah. Sama ketika meninggalnya putri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum. Sama juga ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahun 9 meninggalnya Najasyi, dan di sana disyariatkan salat ghaib. Pembahasan salat ghaib ada di kitab-kitab fikih. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum menghasut, hai raja, Ja'far ini dia datang diutus Muhammad, ibarat kata seperti itu. Dia ingin mengganggu ketenanganmu, bahkan agama kamu kan Nasrani sih raja. Raja Najasyi kan dia Nasrani. Ya Kristen, sama seperti Romawi. Herakl. Nah, jadi betul-betul menghasut. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan kembalikan mereka kepada kami saja, agar kami bisa memberesi mereka. Selesai raja. Buktinya mereka datang kepada Anda, tetapi tak mau sujud kepada Anda, bukan? Mereka juga tidak mengucapkan penghormatan kepadanya sebagaimana layaknya penghormatan yang biasa diucapkan kepada Anda, bukan? Karena mereka membenci agama Anda. Katakan sama Amr bin Al-As dan Imarah bin Al-Walid. Tetapi apa kira-kira yang dilakukan Najasyi, ikhwan? Maka Najasyi pun memanggil kaum muslimin. Ketika kaum muslimin datang, Ja'far bin Abi Thalib berteriak di pintu, Hizbullah, tentara Allah minta izin untuk bertemu dengan Anda. Najasyi pun berkata kepada kaum muslimin, ya, perintahkanlah pria yang berteriak itu supaya mengulangi ucapannya. Najasyi berkata, perintahkanlah pria itu, sambil nunjuk siapa nih? Ja'far, untuk mengulangi ucapannya. Akhirnya diulangi sama si Ja'far tadi.
Hizbullah, tentara Allah, minta izin untuk bertemu dengan raja. Najasyi pun berkata, baik, biarkan mereka masuk dengan izin dan jaminan Allah masuk. Karena membawa nama Allah kan. Nah, masuk silahkan. Mereka pun masuk, tetapi tidak bersujud kepada Najasyi. Najasyi berkata, apa yang mencegah kalian untuk tidak bersujud kepadaku? Maka kaum muslimin pun menjawab, kami bersujud hanya kepada Allah yang telah menciptakan Anda dan kerajaan Anda. Adapun penghormatan tersebut merupakan kebiasaan kami ketika kami dulu masih menyembah berhala. Jadi sujud itu pas masih berhala. Nah, tapi setelah Islam ya enggak. Lantas Allah mengutus di tengah kami seorang nabi yang jujur, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada kami ucapan penghormatan yang baru, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan penghormatan penduduk surga. Lihat, ya, salam itu ucapan penduduk surga. Kata siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Tentunya Ja'far dapat dari Nabi ya. Nah, akhirnya Najasyi pun mengetahui hal itu benar dan hal itu terdapat dalam Taurat dan Injil. Najasyi itu atau Ashama, dia ini bukan orang biasa atau raja yang bodoh. Seperti Kisra itu raja yang bodoh. Kalau Najasyi enggak. Dia taat beragama. Dia membaca Taurat dan Injil. Nah, akhirnya Najasyi pun bertanya, siapakah tadi di antara kalian yang berteriak meminta izin? Ja'far pun mengatakan, saya wahai raja. Raja Najasyi berkata, bicaralah. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini sepupu Nabi SAW, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Jarak antara Ali bin Abi Thalib dan Ja'far 10 tahun. Jadi 10 tahun umur Ja'far baru Ali bin Abi Thalib lahir. Ja'far berkata, Anda seorang raja. Tidak selayaknya saya berbicara dan berbuat zalim di hadapan Anda. Saya ingin menjawab pertanyaan mewakili para sahabat saya. Perintahkan kepada salah seorang dari dua pria ini supaya berbicara, lantas sang raja akan bisa mendengarkan dialog kami. Maka Amr bin Al-As berkata kepada Ja'far, udah bicaralah kamu wahai Ja'far. Ja'far berkata kepada Najasyi, Ja'far berkata kepada sang raja, tanyakan kepadanya, apakah kami ini hamba sahaya ataukah orang merdeka wahai raja? Jika kami ini hamba sahaya, serahkan saja kami kepada tuan-tuan kami. Cerdas. Hai raja, katakan kepada si Amr bin Al-As nih, sama Imarah bin Al-Walid, kami ini orang merdeka atau budak? Kalau budak ya silakan. Kalau kami orang merdeka, ya nggak bisa dong. Nggak ada orang yang bisa apa? Menghalangi kami, gitu. Kami bebas sesuka hati kami. Nah. Kemudian Amr pun menjawab, mereka orang-orang merdeka dan terhormat. Tuh, Ja'far loh, dari orang Quraisy, nah, dari Bani Hashim. Nah, Ja'far berkata, pernahkah kami mengalirkan darah tanpa hak sehingga mereka pantas melakukan penuntutan balas kepada kami? Pernahkah selama kami tinggal di Mekah kita membunuh orang-orang Quraisy yang menyembah berhala? Pernah enggak? Karena Allah melarang mereka untuk membunuh. Nah, Amr menjawab, tidak meski setetes pun. Subhanallah. Ja'far bertanya, apakah kami pernah mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak dibenarkan sehingga kami harus menggantinya? Amr bin Al-As menjawab, tidak meski satu qirat. Gak pernah sama sekali. Najasyi bertanya, lantas apa yang kalian tuntut dari mereka? Amr pun menjawab, dulu kami dan mereka bersatu di atas agama nenek moyang kami. Kini mereka meninggalkan agama itu dan mengikuti agama lainnya, maksudnya agama Nabi Muhammad. Najasyi pun bertanya dong, apakah agama kalian dulu itu dan agama baru kalian ini yang kalian ikuti? Jadi bertanya, agamanya apa sih? Nah, ia juga berkata, katakan sejujurnya kepadaku. Ayo kasih tahu kepadaku.
Jangan ada yang ditutup-tutupi. Agama kalian itu apa? Ya, karena zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, jadi kan nggak tahu ya, belum ada Google. Nah, akhirnya Ja'far pun menjawab, adapun agama kami, kaum muslimin, yang dulu yang telah kami tinggalkan adalah agama setan. Dulu kami kufur kepada Allah dengan menyembah batu. Adapun agama yang saat ini kami ikuti adalah agama Allah, al-Islam. Agama itu disampaikan kepada kami dari Allah melalui seorang rasul dan sebuah kitab yang mirip dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh putra Maryam. Persis seperti yang dibawa Isa, Injil begitu. Najasyi berkata, yang kau bicarakan itu persoalan besar loh, ibarat kata kayak itu. Maka pelanlah jangan tergesa-gesa. Ayo, jangan terburu-buru. Ya. Kemudian Najasyi memerintahkan supaya dibunyikan lonceng. Maka semua pastor dan pendeta berkumpul. Lonceng kemudian semuanya berkumpul. Najasyi bertanya kepada mereka, kaum muslimin, atas nama Allah, karena dia agama Nasrani ya, menyembah Allah tapi menyembah Nabi Isa. Atas nama Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa, aku bertanya kepada kalian, apakah kalian meyakini akan ada seorang nabi yang muncul di antara masa kehidupan Isa dan hari kiamat? Jawab wahai kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun jawab, iya. Isa telah mengabarkan kepada kami mengenainya. Masya Allah, berarti surat Shaf sudah diturunkan. Ia juga mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Nabi itu, jadi Isa mengatakan, siapapun, ini kata Isa ya, Isa Al-Masih, siapapun yang mengimani Nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, berarti ia telah mengimaniku. Sedangkan barang siapa yang kafir kepada Muhammad, ibarat kata, berarti dia telah kafir kepadaku, Isa. Najasyi pun berkata kepada Ja'far, apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh pria itu kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad kepada kalian, dan apa pula yang dilarang? Ja'far pun menjawab, Nabi Muhammad atau beliau SAW membacakan kitabullah kepada kami, memerintahkan kami berbuat kebaikan, melarang kami dari kemungkaran, memerintahkan kami bertetangga dengan baik, bersilaturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, dan memerintahkan kami beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Subhanallah. Najasyi pun berkata, bacalah apa yang pernah dibacakan kepada kalian. Baca. Ja'far membaca surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Tiba-tiba kedua mata Najasyi pun bercucuran. Ya, karena dalam surat Ar-Rum dikisahkan sana peperangan antara Romawi dan Persia. Sedangkan Najasyi ini kan ngikut kerajaan Romawi yang ada di Palestina. Nah, Ja'far pun membaca surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Tiba-tiba kedua mata Najasyi bercucuran air mata. Ia berkata, bacakan lagi kepada kami sebagian dari kita kalimat yang indah ini. Ja'far pun membacakan surat Al-Kahfi kepadanya. Masya Allah, hafal ya ikhwah. Nah, Amr bin Al-As bermaksud memancing kemarahan Najasyi. Ia berkata, mereka itu, wahai raja, sering mencela Isa ya, dan ibunya. Jangan percaya sama Ja'far, jangan percaya sama muslimin. Najasyi pun bertanya kepada kaum muslimin, apakah apa yang kalian katakan tentang Isa dan ibunya, hai kaum muslimin? Ja'far membacakan surat Maryam, subhanallah. Ketika ia sampai pada ayat yang menyebutkan tentang Isa dan ibunya, Najasyi mengangkat jerami yang sangat kecil. Lantas ia berkata, demi Allah, Al-Masih tidak sekulit ari pun melebihi apa yang kalian katakan. Jadi betul-betul persis seperti yang di Injil. Nampaknya Najasyi ini cerdas dan Najasyi ini mengetahui hal-hal yang telah dirubah-rubah di Injil dan hal yang masih murni dalam Injil. Karena di zaman Najasyi, kitab Injil pun juga sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Najasyi pintar, cerdas. Mengenainya turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 83 sampai 84. Nah, jadi turun firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita enggak usah baca. Maka Najasyi memandang Ja'far kemudian berkata, pergilah kalian wahai kaum muslimin aman di negeriku. Siapa yang memaki kalian akan didenda. Hari ini tidak ada kompromi terhadap sikap yang bermusuhan dengan para pengikut ajaran Ibrahim. Masya Allah. Baru habis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kematian Najasyi. Ketika Najasyi meninggal dunia,
tidak disebutkan di sini, antum tambahkan, yaitu di tahun ke-9 Hijriah, disebutkan oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi di kitab beliau. Rasulullah SAW keluar rumah lantas melaksanakan sholat gaib untuk jenazahnya. Orang-orang munafik mengatakan dia mensolatkan orang kafir yang mati di negeri Habasyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 199. Sesungguhnya di antara Ahlul Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada orang yang diturunkan dan kepada apa yang diturunkan kepada wahai Nabi dan yang diturunkan kepada mereka. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Intinya tadi Raja Najasyi meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 199 ya, berkaitan pujian Allah ya kepada Najasyi, wa inna min ahli kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillah. Ini berkaitan tentang siapa? Raja Najasyi. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.